Sungguh ini kita bawa pada aktivitas kehidupan sehari-hari dan seluruh komponen yang melekat pada diri kita tetap berada dalam pondasi, berada dalam lingkup kesadaran kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bejo SA Channel. Jangan lupa subscribe dan share video ini agar kita bisa ikut bersiar, ikut berdakwah sadar Allah untuk orang, untuk sahabat yang lain. Bapak Ibu dan sahabat sadar Allah, mengapa kita harus meninggalkan sensasi dalam kita berzikir nafas? Jadi sensasi-sensasi yang terjadi pada saat berzikir nafas itu mengapa harus kita abaikan, mengapa harus kita tinggalkan? Secara garis besar, ada 3 faktor yang membuat kita mempunyai sensasi. Yang pertama faktor jasad, yang kedua faktor pikiran, yang ketiga faktor rasa. Dari ketiga faktor inilah akan memunculkan satu halusinasi, satu imajinasi dalam bentuk apapun. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kita tidak bisa membayangkan Allah, kita tidak bisa mempersepsikan Allah, kita tidak bisa membandingkan Allah dengan makhluknya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin sadar Allah, ya, kita harus bisa meninggalkan dimensi jasad. Sensasi-sensasi itu harus kita tinggalkan. Dimensi jasad yang saya maksud bukan hanya tubuh ini, ya, dan pikiran perasaannya, tapi alam semesta ini, ya, jagat raya ini, itu adalah dimensi jasad. Kita harus tinggalkan itu semua dan menuju pada dimensi ilahiyah. Dimensi ilahiyah atau dimensi ketuhanan itu adalah dimensi yang tidak terikat oleh dimensi jasad. Tidak terikat oleh tempat, ruang, dan waktu. Jadi kita harus naik, tinggalkan, ya, tinggalkan dimensi jasad, tinggalkan alam semesta, menuju pada yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, akan tetapi bagaimana kalau kita meninggalkan jasad? Kita bisa menjalani hidup ini dengan benar, kita bisa beraktivitas, padahal aktivitas kita itu membutuhkan jasad. Jadi ibaratnya begini, sebelum kita sadar Allah, itu sampai di sini. Ini hanya dimensi jasad. Ya. Kemudian ketika kita berlatih zikir nafas, itu kita menuju pada dimensi ilahiyah. Pada saat kita sudah menuju dimensi ilahiyah, jangan hanya di atas. Ya, kalau kita di atas berarti kita meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan tugas-tugas hidup kita di dunia ini, meninggalkan tugas kita sebagai khalifah dan hamba Allah. Nah, di sini kita harus turun lagi. Serat. Ini dimensi ilahiyah, ini dimensi jasad, masuk ke dimensi jasad. Jadi
rentangannya menjadi luas ini. Jadi kita menjalankan aktivitas sehari-hari ya, itu tetap dalam keadaan sadar Allah. Ini sadar Allah, masuk pada dimensi ilahiyah, turun. Ya kita harus turun, menjalankan aktivitas sehari-hari, menjalankan tugas hidup kita sebagai khalifah Allah, sebagai hamba Allah, menjalankan ATP, amanah tanda perintah, atau menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi beda. Ketika kita belum sadar Allah, kita masih di sini. Ini aktivitas hidup sehari-hari, tapi tanpa ATP. Kita tidak menjalankan perintah Allah. Kita masih di dimensi jasad. Kita masih ada ego besar, ya. Kita masih banyak keinginan, hawa nafsu dan lain-lain. Ya. Kita hidup di sini. Tetapi kalau kita sudah sadar Allah, ini rentangannya ke sini. Akhirnya, ya ini sampai sini, dari sini sampai sini. Nah ini, oleh karena itu, ketika kita berlatih zikir nafas, kita mencapai fana misalnya, mencapai fana. Ya. Fana ini kita bawa pada kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah nafi isbat atau sibgoh, sibgoh ini kita bawa pada aktivitas kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi kita beraktivitas, kita menjalankan perintah-perintah Allah itu dalam kondisi sibgoh, tanpa ego. Ya, tanpa hawa nafsu, tanpa sifat-sifat negatif. Sehingga kita bisa berserah secara total. Aktivitas kita itu perintah Allah. Itu. Aktivitas kita itu gerakan Allah, aktivitas Allah. Pendengaran kita, pendengaran Allah. Pandangan kita, pandangan Allah. Ucapan kita, ucapan Allah. Nah ini Bapak Ibu, jadi inilah perlunya kita meninggalkan sensasi dalam berlatih zikir nafas, agar jasad, agar pikiran, agar rasa, dan seluruh komponen yang melekat pada diri kita itu tetap berada dalam pondasi, berada dalam lingkup kesadaran kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita oleh Allah selalu diberi kekuatan untuk berjalan di jalan yang lurus Allah, sehingga ketauhidan kita akan semakin lama semakin kokoh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.